Yang ketiga, lawan dorong untuk berbuat maksiat. Kita kan Allah ciptakan nafsu ya. Allah itu ciptakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu ciptakan ada potensi takwa, ada potensi tidak takwa. Jadi ada potensi fujur, fujuroha, wa taqwaha. Ada potensi fujur dan takwa. Nah, maka teman-teman, Afwan Kazai tadi yang ketiga apa? Lawan dorongan berbuat buruk. Jadi lawan hawa nafsu. Itu yang ketiga. Yang keempat belum ada. Yang ketiga, lawan dorongan hawa nafsu. Sekali lagi yang tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini ada potensi fujur dan takwa. Nih, Zai itu sering ngetes seperti ini teman-teman. Setiap kajian gitu ya, Zai suka ngetes ke akhwat seperti ini. Akhwat, kata Zai itu, kenapa kalian milih pakai kerudung? Misalkan. Oh, Kak Zai, karena perintah dari Allah, karena aurat, karena Allah memerintahkan untuk menutup aurat misalkan ya. Terus Zai bilang, Akhwat, teman-teman bisa nggak kalau misalkan teman-teman itu milih nggak pakai jilbab, misalkan nggak pakai kerudung? Bisa milih. Akhwat itu bisa milih nggak pakai jilbab, tapi lebih memilih takwa, lebih memilih pakai kerudung karena teman-teman lebih memilih takwa daripada memilih nggak takwa. Nah, teman-teman yang di sini semuanya kan pakai pada jilbab ya. Kenapa pakai pada jilbab? Misalkan alasannya karena perintah Allah, karena takut dosa. Berarti teman-teman itu termasuk orang-orang yang bertakwa, nurut sama perintah Allah. Maka itu kalau misalkan teman-teman kepikiran, ih kenapa ya? Aku tuh lebih cantik sebenarnya tuh nggak pakai kerudung, misalkannya contoh. Aku tuh sebenarnya tuh lebih cantik gak pakai kerudung. Atau nggak pakai kerudung aja ya. Nah, kalau teman-teman memilih nggak pakai kerudung aja, berarti teman-teman lebih memilih berbuat buruk, mengikuti nafsu. Tapi karena teman-teman lebih takut ini ya, takut dengan Allah, takut dengan dosa, berarti teman-teman melawan hawa nafsu. Maka yang ketiga, lawan hawa nafsu itu lawan teman-teman. Misalkan sholat tepat waktu, kadang kita malas atau enggak capek atau enggak ada tugas, dan Allah memerintahkan itu lebih baik kalau misalkan kita bisa sholat tepat waktu, maka lawan. Atau misalkan sholat subuh kita bangun nih, udah adzan bangun tapi masih ngantuk misalkan, nah lawan itu, nggak rasa ngantuk itu lawan, langsung berdiri, pergi ke WC, ambil air wudhu gitu ya, lawan. Nah biar kita bisa melawan hawa nafsu, karena itu untuk istiqomah itu butuh itu. Dan yang terakhir yang kita butuhkan untuk istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang lemah, teman-teman. Harus yakin itu. Kita ini manusia yang lemah. Kita bisa misalkan kita bisa mempunyai A, mempunyai B, bisa dapat nilai bagus, bisa sekolah di tempat sekolah bagus, itu bukan karena 100% usaha kita, tapi karena Allah membantu kita. Allah ridho sama kita buat sekolah di tempat yang bagus. Allah ridho sama kita bisa jadi orang yang pintar misalkan ya. Maka itu untuk istiqomah kita pun perlu berdoa sama Allah. Maka tadi Zai buka di awal-awal, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga hati kita ini menerima dengan nasihat-nasihat agama. Semoga hati kita ini mudah menerima ilmu agama. Maka itu untuk istiqomah jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, itu 4 poin yang kita butuhkan untuk menata hati istiqomah. Jadi yang tadi mah kita ngambil dari Quran ya, harus teguh pendirian, harus melawan, harus berjuang, kemudian harus proses, dan yang terakhir 4 poin yang kita butuhkan untuk istiqomah, tumbuhkan ilmu agama, cari lingkungan atau teman yang kondusif, lawan hawa nafsu, harus dipaksakan ya, lawan hawa nafsu, dan yang terakhir
Jangan putus berdoa. Senjata umat muslim, kekuatan umat muslim adalah berdoa. Maka itu kita manusia yang lemah, untuk istiqomah kita pun perlu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas berdoa. Barakallahu teman-teman, itu aja yang saya sampaikan terkait materi ya. Selanjutnya kita akan sharing ya. Nanti Zai kembalikan lagi ke MC, ke moderator. Baik, Zai belum tutup dulu. Zai kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakallah khair Kak atas ilmu yang telah diajarkan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan menjadi pahala jariah untuk Kak Zai. Amin ya rabbal alamin. Masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman salih salihah semuanya yang akan mengajukan pertanyaan diperbolehkan untuk open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom pesan. Bagi teman-teman yang mau on mic, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Tafadhal. Baik, ini ada dari Ukti Nur Hasanah Ritonga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya kepada Aazai. Di dalam gini ya, masalahnya di sekolah saya ini ada permasalahan circle-circlean yang tidak suka dengan istiqomah. Itu membuat iman saya tiba-tiba menjadi turun dan saya gak bisa lihat teman-teman saya tuh melakukan hal-hal yang berbuat dosa gitu. Gimana caranya? Terima kasih. Baik ya. Jadi masalahnya di sekolah ya. Circle, lingkungan berarti masalahnya. Jadi nggak suka kalau misalkan ada teman yang mengingatkan atau misalkan ya menegur gitu. Nah, sebenarnya kalau mereka ini tahu betapa sulitnya menjaga istiqomah, pasti mereka menghargai kita. Karena saja belum tahu untuk menjaga istiqomah itu berat banget ya. Maka pas lagi kita istiqomah, kemudian tiba-tiba teman kita, Allah sok-sokan misalkan, sakit banget, padahal menjaga istiqomah itu susah banget. Nah, baik, bagaimana kalau misalkan teman kita, anti itu pengen gitu mengingatkan, pengen mengajak kebaikan, tapi mereka tuh gak mau nerima, gak mau ditegur misalkan ya. Yang pertama, anti dakwah itu, saya pernah bahas kalau nggak salah kemarin juga, dakwah itu ada 3 macam. Yang pertama itu dengan kekuatan kita. Jadi kayak misalkan kita ini yang punya sekolahnya misalkan ya, itu kan punya kekuatan, punya jabatan, itu terus bikin peraturan. Pokoknya kalau misalkan azan itu semuanya ke masjid. Jangan ada yang di kelas, jangan ada yang main HP, jangan ada yang jajan, semuanya ke masjid misalkan ya. Kemudian yang haid diam aja di kelas. Jangan jangan jajan dulu, jangan main HP dulu misalkan, nanti bareng misalkan, seperti itu. Itu dakwah kalau punya kekuatan. Nah, kemudian dakwah yang kedua itu dengan mengingatkan. Jadi berani, orangnya tuh berani. Sama seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan berani kalau ada yang menghina Islam misalkan ya, langsung Umar ngeluarin pedang misalkan, langsung diingatkan, pokoknya berani gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ini gak bisa gitu ya, gak bisa berani untuk mengingatkan karena udah pernah mengingatkan tapi malah jadi dijauhi misalkan ya. Maka
pakai dakwah yang ketiga. Dakwah yang ketiga itu dengan tidak menerima dengan hati kita. Jadi misalkan teman kita ini kerjanya tuh ngegibah terus atau enggak pacaran terus ya, maka setidaknya hati kita itu nggak mau gitu. Hati kita itu nggak suka dengan sifat yang pacarannya. Minimal menolak, jangan sampai hati kita tuh biasa aja. Dia teman kita yang pacaran tuh biasa aja gitu, nggak ngerasa greget gitu misalkan ya. Jangan sampai gitu. Nah, kemudian kewajiban sebagai muslim untuk mengingatkannya itu wajib. Tapi kalau misalkan udah diingatkan, misalkan ya, tadi kayak teman anti misalkan malah susah nggak mau ditegur, maka sudah biarin aja, karena kewajiban muslim itu mengingatkan, dan kalau udah diingatkan malah nggak mau menerima, maka udah biarin aja, biar Allah. Karena ukti, maaf ya salah, ukti, hidayah itu kalau misalkan ya Allah belum ngasih hidayah, sekeras apapun anti ceramah ngubah orang itu gak akan keubah. Tapi kalau misalkan Allah udah ngasih hidayah kepada hambanya, sekeras apapun anti ngajak maksiat itu pasti nggak mau. Diajak maksiat tuh nggak mau karena udah dikasih. Maka itu hidayah urusan Allah. Kita sebagai umat muslim mengingatkan, dan kalau udah diingatkan masih tetap itu, dah biar Allah saja. Dan yang kedua, doakan ya. Dan yang ketiga, ukti harus kuat, karena ini ladang dakwah bagi ukti, ladang amal soleh bagi ukti. Karena nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti tandanya Allah tuh lagi nugasin buat ukti, bahwasanya ukti harus siap, harus kuat, harus tetap teguh pendirian di saat yang lain susah diingatkan. Ukti harus teguh pendirian karena uktilah yang akan mengubah mereka. Maka itu ukti sabar. Nah, ibaratnya seperti itulah. Ya, insya Allah ya dapat dipahami ya. Semangat ukti ya. Makasih ya AA. Aduh, sama-sama. Ya, sok, mangga, siapa lagi? Afwan Ustadz, ini ada yang nanya dari Ukti Yasmin Faiza Nadia. Assalamualaikum, izin bertanya Azai, gimana ya cara menghilangkan rasa was-was dalam ibadah? Terkadang rasa itu menimbulkan keraguan terhadap Allah. Nuhun Was-was terhadap ibadah membuat keraguan terhadap Allah. Hati-hati itu. Itu udah ini masuk ke pembahasan kitab Al-Wala wal Bara. Jadi tentang tauhid. Jadi kita tuh ngerasa ragu sama Allah. Ngerasa bahwasannya ini tuh benar gak ya? Contohnya ini tuh benar gak ya, agama Islam tuh agama yang benar misalkan. Jadi ragu aja sama Allah tuh. Contoh kayak tadi ya, ngerasa ragu sama Allah, mungkin bisa jadi ragunya karena apalah, mungkin karena hal lain. Contohnya merasa ragu. Kita bahas ya lebih dalam, tapi Zai pakai bahasa yang sederhana dalam kitab Al-Wala wal Bara. Bukunya di mana ya? Kita bahas al-wala aja. Al-wala itu loyalitas, kecintaan terhadap Allah. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gak ada kata ikhlasnya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu gak ada kata ikhlasnya. Kalau misalkan di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada kalimat falaq. Kalau di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada kalimat nasnya. Nah, kalau dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kalimat al-ikhlasnya. Kenapa nggak ada kalimat al-ikhlasnya? Itu pertama, nih, Qul huwallahu ahad. Apa? Kita baca nih artinya teman-teman. Biar apa ya? Biar kita nggak ragu lagi sama Allah. Hati-hati, ini udah masuk ke bab tauhid, al-wala wal bara. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di dalam al-wala itu Allah itu ahad ya. Ahad, qul huwallahu ahad. Ahad itu yang Maha Esa, yang Maha Satu. Di dalam bahasa Arab, kalau ahad itu nggak ada duanya. Misalkan kalau dalam bahasa Arab itu kan ada wahid. Wahid itu satu. Tapi ada duanya, wahid, isnain, salasah gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam Al-Quran itu bukan pakai wahid kalimatnya, tapi pakai ahad.
ahadun ahad. Yang satu, udah satu aja. Nah, kenapa kita ngerasa ragu sama Allah? Itu biasanya gara-gara kecintaan kita. Al-wala itu loyalitas. Al-wala itu kecintaan. Al-wala itu gak menganggap bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya. Gak menganggap bahwasanya Islam itu agama yang benar. Maka ada yang salah dalam pelajaran pendidikan di Indonesia ini. Ini Zai ngebahas lebih dalam, tapi mohon ya, ini mah jangan di record ya. Teman-teman tahu pelajaran PPKN? Itu pelajaran PPKN itu mengajarkan bahwasanya setiap agama itu benar gitu. Jadi toleransi ya. Kalau bahasa kita itu toleransi. Nah, kalau di dalam kitab Al-Wala wal Bara itu gak bisa disamakan. Masa Allah disamakan misalkan contoh ya, mohon maaf, dengan Tuhan di Buddha misalkan ya. Tuhannya tuh kan kalau di Buddha itu patungnya patung kadang monyet misalkannya, monyet jadi Tuhan misalkan, atau enggak sapi jadi Tuhan, atau enggak batu, gunung, mereka kan Tuhannya banyak. Nah, Allah nggak bisa disamakan. Maka kalimatnya kul huwallahu ahad. Nah, merasa ragu-ragu terhadap Allah itu gara-gara pikiran kita itu terus diisi dengan pemahaman yang salah. Jadi harus toleransi kepada semua agama. Betul. Kalau kita toleransi kepada semua agama, betul, kita harus saling menghargai. Tapi kita nggak bisa kalau misalkan Tuhan kita disamakan dengan Tuhan yang lain. Nah, seperti itulah ya. Terus yang kedua, pemahaman kita itu sering dirusak oleh bahwasanya apa ya? Segala yang kita punya, segala yang kita dapat itu gara-gara kerja keras kita. Misalkan aku sekarang kerja guru ini gara-gara hasil kerja keras aku. Aku misalkan bisa jadi TikToker, bisa jadi YouTuber, oh ini gara-gara kerja keras aku sering konten. Nah itu, padahal di sisi lain itu Allah yang membantu kita. Kalau tanpa Allah, kita nggak bisa apa-apa. Nah, adanya pemahaman seperti itu makanya jadi ragu sama Allah. Maka hati-hati, itu mah udah masuk ke bab tauhid. Zai, sebenarnya kalau bab tauhid itu dalam banget bahasanya, cuman Zai sederhanakan. Intinya, ukti, hati-hati, ukti harus apa ya? Tekadkan lagi, yakinkan lagi Allah satu-satunya yang membantu aktivitas ukti itu Allah. Jangan sampai ada rasa kufur sedikit pun. Nah, nantinya kalau ada rasa kufur sedikit pun, efeknya sholat jadi malas. Baca Quran ngerasa gak butuh. Padahal Al-Quran itu petunjuk kehidupan. Tapi kita tuh gak butuh baca Quran gitu. Berarti gak butuh pedoman kehidupan. Itu efeknya nanti ke situ. Terus efek yang ketiga yang paling berbahaya, itu melakukan maksiat gak ngerasa bersalah. Jadi udah melakukan maksiat tuh gak ngerasa bersalah. Efeknya seperti itu. Makanya dalam Islam tuh Masya Allah banget ya. Bahkan kita semua diatur. Semuanya ada aturan gitu ya. Maka itu kata Allah, sok nih biar khusyuk ya. Perbaiki sholatnya dulu. Kita takbirnya. Takbir itu harus harus apa ya? Harus dihayati gitu ya. Maksudnya tuh bahkan gerakan-gerakannya pun Allahu Akbar, ada kalimatnya Allahu Akbar, terus ada bacaannya dulu, Al-Fatihah dulu urutannya, kemudian surat yang lainnya, kemudian ada ruku dulu. Gak mungkin tiba-tiba Allahu Akbar terus langsung sujud. Sholat itu ada aturannya. Nah, kenapa sholat itu ada aturannya? Karena semua hidup itu pasti melewati banyak aturan dan harus mengikuti aturan kalau pengen selamat. Maka diajarkan di sholat. Di sholat itu ada aturannya dan harus pelan-pelan ikuti satu persatu, takbir dulu, Al-Fatihah dulu. Nah, itu tuh mengajarkan bahwasanya kalau hidup pengen selamat, pengen menggapai cita-cita atau apapun lah, itu harus siap mengikuti aturan dulu. Kalau kata dosen, kerjain tugas dulu. Kalau kata dosen, belajarnya bab ini dulu. Ikuti aja aturan agar selamat. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Sekarang istighfar itu was-was dari setan, itu fitnah. Hati-hati. Istighfar ya, istighfar. Apa ya? Yakini lagi, tumbuhkan keyakinan lagi ya.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nah, syukran. Ini kita ambil dari yang angkat tangan ya, Kak Zai. Kepada Uhti Nur Aini Lutfia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainul Lutfia. Jadi yang mau saya tanyakan itu, ada teman saya yang di sekitar rumahnya itu gak pakai kerudung, tapi saat bepergian jauh dia selalu pakai kerudung. Nah, alasannya itu karena dia itu merasa kalau dia pakai kerudung tuh di sekitar rumahnya kayak dipandang aneh sama orang-orang, kayak kok tumben sih pakai kerudung gitu, kok gini, kok gitu, senang. Tapi karena ya dia dari kecil tuh gak pakai kerudung, jadi merasa minder gitu, kayak minder ya. Jadi gimana ya solusinya biar bisa tetap istiqomah gitu di sekitar rumahnya untuk selalu pakai kerudung. Terima kasih. Cek 1, 2. Nah, kita ambil jawabannya dalam Al-Quran ya. Kita buka surah Al-Fajr ayat 14. Ini ada nih. Nah, surah Al-Fajr ayat 14. Ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah itu benar-benar mengawasi kita semua. Nah, kenapa kayak tadi kejadian tadi, kalau keluar pergi jauh pakai kerudung, tapi kalau di lingkungan sekitar misalkan ya gak pakai kerudung, tandanya dia tuh merasa bahwasanya lepas jilbab buka jilbab itu gak ngerasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan di dalam ayat ini kan ya, sesungguhnya Allah itu mengawasi kita semua. Kalau kita mempunyai rasa bahwasanya Allah tuh mengawasi kita semua. Mau di lingkungan, Allah mengawasi kita. Mau di luar lingkungan, Allah mengawasi kita. Bahkan kita bersembunyi pun melakukan maksiat, Allah mengawasi kita. Nah, kan buka kerudung itu dosa ya. Nah, meskipun di lingkungannya, tapi karena gak mau gara-gara dianggap aneh sama orang-orang, lebih baik buka kerudung aja. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Lebih mau dianggap aneh sama orang lain atau apa sih, dilihat Allah kita buka kerudung misalkan. Nah, jadi itu sebenarnya dari niat yang harus dibenarkan. Karena niat itu, teman-teman, itu mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi ibadah kita. Misalkan ya, niat kita di kerudung sebenarnya pengen menutup aurat, tapi pas ternyata di lingkungan sendiri karena dianggap aneh, udahlah buka aja gitu. Berarti niatnya salah. Niatnya hanya ingin apa ya? Niatnya hanya ingin, maksudnya tuh niatnya tuh belum 100% Allah. Tapi kalau niatnya udah 100% Allah, maka udahlah, mau di lingkungan, mau dimanapun, itu di kerudung aja. Nah, bagaimana untuk istiqomah yang tadi? Istiqomah itu ada 3 yang harus kita lewati. Yang pertama itu ada matsatshumul ba'sa. Yang pertama itu ada matsatshumul ba'sa. Untuk istiqomah, semuanya nih, teman-teman yang pengen istiqomah, yang pengen menggapai cita-cita, itu harus melewati 3 tahapan. Yang pertama, matsatshumul ba'sa. Harus siap melewati ujian yang ringan. Matsatshumul ba'sa. Misalkan kayak tadi di jilbab misalkan ya. Saya tuh pengen istiqomah di jilbab, tapi kalau di lingkungan sendiri kayaknya dianggap aneh misalkan ya, adalah lepas aja. Padahal itu masih ujian yang ringan loh. Belum ujian yang berat.
Nah, ini masih ngomongin ujian yang ringan. Kalau ujian ringannya gagal, maka istiqomahnya pun akan gagal. Tapi kalau misalkan ujian ringannya berhasil nih, udahlah dijilbab aja. Gak peduli orang menganggap aneh atau misalkan orang lain lihat aku jadi aneh gara-gara dijilbab, udahlah nggak apa-apa. Lulus berarti masathumul ba'sanya lurus. Masuk yang kedua, masathumul ba'sa wadorro. Yang kedua itu wadorro. Ujian yang lumayan meningkat gitulah. Ujian yang kadang memukul hati kita. Wadorro itu memukul hati kita. Contohnya, udah nih kita istiqomah melewati masathumul ba'sa, ujian yang ringan. Udahlah dijilbab aja, nggak peduli omongan orang. Ternyata masuk ujian kedua. Tuh kan aneh banget kalau dijilbab, wajahnya jadi aneh. Oh, pokoknya dihina fisiknya, dihina, intinya diomongin, digibahin. Itu yang kedua ujian untuk istiqomah. Tapi kalau kita udahlah nggak peduli, emang yang saya lakukan ini benar kok, misalkan ya, yang saya lakukan ini karena Allah, maka masuk ke wazulzilah. Iya, wazulzilah. Masathumul basa wadorra wazulzilah. Zulzilah itu ujian yang paling berat banget. Ujian yang paling berat adalah ujian hati. Nah, makanya tadi kata Kazai, hati-hati. Niat hijrah kita, niat istiqomah kita, itu karena siapa? Teman-teman ikut kajian ke sini nih online. Itu karena Allah atau misalkan karena pengen lihat Kazai, misalkan contoh ya. Misalkan niatnya, saya ikut kajian, ikut malmingan daripada keluar atau nggak gabut di rumah, mending lihat Kak Jai aja misalkan ya. Nah, hati-hati. Nanti kajian ini nggak jadi nilai ibadah. Maka hati-hati dengan niat. Ujian yang paling berat tuh niat, teman-teman. Penyakit hati tuh luar biasa, hati-hati. Adanya muncul ria, dengki, itu penyakit hati, niat. Maka hati-hati. Kalau misalkan niat kita 100% hijrah, istiqomah karena Allah, insya Allah gak akan dilepas jilbabnya. Saya yakin. Karena udah takut Allah memperhatikan kita. Tapi kalau misalkan niatnya masih masih samar-samar gitu, kadang karena Allah, kadang dengar omongan orang, aduh jadi malu minder, misalkan Allahnya tuh hilang lagi dalam diri kita tuh, akhirnya udahlah lepas aja. Hati-hati. Maka itu Allah harus selalu ada untuk kita, untuk bisa istiqomah ya. Allah harus selalu ada. Maka sok benerin niatnya. Niat di jilbab itu jangan ingin dilihat orang, atau jangan hanya ingin styling, hanya ingin trending misalkannya di jilbab. Enggak, di jilbab itu kewajiban kita. Mau di lingkungan sendiri dianggap aneh, kewajiban kita. Mau di lingkungan luar misalkannya, di tempat yang dimana orang-orang di sana tuh nggak pakai jilbab, kita doang yang pakai jilbab sendiri, gak apa-apa. Kita ini emang mengikuti perintahnya Allah, harus selalu ada Allah ya. Allah alam bisawab, semoga bisa difahami. Silahkan, berapa pertanyaan lagi? Afwan, Kak. Ini ada, kita dua lagi pertanyaan, boleh, Kak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar, dari Pratiwi Indahsari. Assalamualaikum, izin bertanya Azai, untuk perempuan kan setiap bulan itu ada haid. Setiap haid itu kan tidak sholat, dan kadang terbiasa tidak sholat, jadi males-malesan, begitupun ketika haidnya selesai. Gimana sih agar rasa males sholat pas haidnya selesai itu hilang? Baik. Lalai dalam ibadah itu ada berbagai banyak macam, teman-teman. Pertama, kayak tadi ya, contoh yang pertama, sholat subuh nih. Sholat subuh misalkan jarang tepat waktu gitu, karena kita kadang kesiangan bangunnya, atau nggak masih ngantuk, atau nggak dingin. Jadi sholat subuh tuh jam 8 misalkannya, jam 8 pagi sholat subuh apa itu? Misalkannya, pernah kejadian, ini serius nih, cerita asli. Pernah kejadian waktu di Pondok Zai, jadi ada santri, dia tuh baru hijrah gitu. Intinya, dulunya, Masya Allah banget, nakal banget gitu ya. Baru hijrah, ke masjid telat terus, ke pondok ke belajar tidur terus. Intinya, santri idaman ini mah, idaman keamanan. Jadi idaman, inceran keamanan ini, pokoknya idaman banget lah, terkenal gara-gara kenakalannya gitu ya. Nah, kemudian sholat subuh. Singkat cerita, sholat subuh jam 8 pagi. Sholat subuh dia tuh. Kita kan lagi pada ngaji di masjid, terus dia tuh sholat subuh. Kita kira tuh sholat duha. Kita semua kira tuh sholat duha. Terus pas sholat subuh, kan kirain teh sholat duha ya.
tiba-tiba pakai kunut. Wah, aliran sesat ini sholat duha pakai kunut gitu ya. Tiba-tiba pakai kunut, langsung pas udah salam, "Akhi, kamu kenapa sholat duha pakai kunut?" "Enggak, ini sholat subuh kesiangan." Kan pantesan udah suuzon gitu, kirain sholat duha pakai kunut, ini aliran mana, ternyata sholat subuhnya kesiangan. Ini cerita asli. Nah, kemudian itu lalai berarti ya, termasuk lalai, sholat subuhnya kesiangan, apalagi setiap hari kesiangan terus, hati-hati, itu udah lalai dalam ibadah, termasuk menanti-nantikan untuk bersuci. Nah, akhwat ini yang haid, udah beres haidnya misalkan ya, tapi nanti aja lah mandi wajibnya misalkan, nanti aja lah bersucinya, padahal itu udah masuk sholat zuhur misalkan ya. Udah suci, misalkan udah berhenti tuh pagi hari, terus belum mandi misalkan sampai siang sholat zuhur tuh, karena mumpung ada uzur misalkan ya, mumpung bisa, kalau misalkan belum bersuci misalkan ya, maka belum bisa sholat misalkan ya, seperti, jadi dinanti-nantilah intinya, bersucinya tuh dinanti-nanti. Nah itu hati-hati, termasuk lalai, jangan sampai. Maka kalau kata guru Zai, sebenarnya Zai itu nggak terlalu paham ya tentang keperempuanan, aduh mohon maaf ya. Tapi Zai pernah belajar juga tentang, kan ada khusus, kalau keperempuanan itu ada khusus, ada kitabnya, akhwat, tentang keakhwatan lah intinya, ada khusus kitabnya. Nah Zai pernah belajar karena persiapan ya, biar jadi suami yang bisa ngerti ya. Gak ada yang bercanda biar gak ngantuk, ini bercanda doang. Nah kemudian Zai pernah belajar waktu itu tentang haid. Jadi kalau misalkan udah waktunya berhenti nih haidnya, itu harus langsung mandi wajib, karena nanti masuk ke sholat berikutnya itu udah harus sholat gitu. Jadi udah suci nih, udah suci, terus di waktu yang sama ternyata udah masuk waktu sholat, berarti ya itu udah harus sholat, karena haid kita udah berhenti, maka jangan ditunda-tunda, langsung mandi ya. Nah seperti itu. Nanti Zai juga kalau punya istri gitu yang susah misalkan malas, mandi canda. Nah ya silahkan, sok satu lagi biar gak ngantuk ya. Ya, ngaji malam mah gini godaannya tuh, mata tuh, aduh. Sok satu lagi ya. Nah, syukuran Kak Zai. Selanjutnya kita ambil dari yang angkat tangan. Ada Jalaluddin. Kepada Jalaluddin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Zai. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana sih Kak Zai caranya kita itu supaya nikmat dalam beribadah? Tadi Kak Zai sendiri sempat ngasih tahu bahwasannya kita itu harus mulai dari tahajud. Nah, bagaimana kalau tahajud sendiri itu kita kurang nikmat dan kurang merasakan kelezatan di dalam tahajud tersebut? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kan di antara kita nih banyak yang bilang laksanakanlah karena Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita itu melakukan sesuatu karena Allah? Karena Allah. Mungkin itu Kak Zai. Siap. Baik, bismillah. Yang pertama dulu ya, bagaimana merasakan kelezatannya ibadah. Kalau tadi Zai singgung itu dari mulainya sering tahajud, itu nanti lahir rasa nikmatnya ibadah. Tapi kalau misalkan tahajud juga masih belum dirasa nikmatnya, maka bagaimana? Maka Zai ambil dari Ustadz Adi Hidayat ya penjelasannya. Zai pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat, itu yang pertama, kalau belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, setidaknya kalau misalkan terfikir untuk melakukan maksiat, maka langsung, maksudnya tuh kalau tiba-tiba terfikir melakukan maksiat, jangan dilakukan. Tiba-tiba kita tuh kepikiran pengen melakukan maksiat, karena penyebab hilangnya nikmat ibadah itu gara-gara maksiat, salah satunya. Jadi ibadah, misalkan maksiat, kan ibadah itu salah satunya sholat ya, itu kan mencegah kita dari perbuatan yang sia-sia atau misalkan maksiat misalkan.
Nah, kalau misalkan kita udah ibadah, udah sholat, tapi masih melakukan maksiat, berarti benar, ibadahnya belum merasakan kenikmatan. Maka salah satu yang harus dihindarinya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, coba pikirkan ketika kita ingin melakukan maksiat, bagaimana pada saat itu juga kita tiba-tiba wafat. Maka tiba-tiba wafat misalkannya. Agar terhindar dari maksiat, itu yang pertama. Kalau dari Ustadz Adi Hidayat itu hati-hati dengan maksiat, karena itu apa ya, menghilangkan rasa nikmat untuk beribadah. Maka ulama itu ya, para ulama sangat berhati-hati dengan yang namanya maksiat, apalagi kalau para ulama levelnya udah tinggi, hati malahan. Sama Zai juga pernah waktu ikutan kajian Agim, itu Agim tuh bilang gini, bisa jadi AA yang bilang di sini katanya, yang apa ya, yang ceramah itu bisa jadi AA lebih buruk, dan bisa jadi jamaah itu lebih baik. Tapi hati-hati dengan penyakit hati, misalkan ngerasa contohnya aku yang paling paham agama, aku yang bisa nyeramahin, aku yang bisa ngasih penilaian-penilaian. Itu hati-hati dengan penyakit hati, itu juga salah satu maksiat. Nah, kalau para ulama itu selalu berlindung dengan penyakit hati. Ria, misalkannya dengki, gak suka dengan orang, misalkan. Pokoknya penyakit hati itu banyak banget lah. Nah, itu salah satu maksiat yang bisa menghilangkan nikmat ibadah. Yang kedua, yang bisa menghilangkan nikmat ibadah dan ingin mengembalikan lagi nikmat ibadah itu perbaiki hubungan dengan orang tua. Nah, itu yang kedua. Kalau Zai ini belajar dari kitab apa ya? Bukunya di sana. Karyanya siapa ya? Jadi salah satu hilangnya nikmat ibadah itu karena hubungan kita dengan orang tua itu rusak. Jadi maksud rusak ini durhaka gitu maksudnya. Maka hati-hati dengan orang tua kita. Misalkan ini salah satu adab yang dijelaskan dari kitab itu. Ini juga termasuk adab kita hilang kepada orang tua. Contohnya nih, ada orang tua kita lagi duduk di lantai misalkan, lagi duduk di lantai nonton TV misalkannya, lagi nyantai lah intinya. Orang tua kita tuh lagi duduk di lantai sambil nonton TV, tiba-tiba kita duduk di kursi misalkan, tiba-tiba kita duduk di kursi terus main HP aja. Hati-hati, itu termasuk adab kepada orang tua. Maka kita harus ikut ke bawah. Makanya kalau ulama dulu ya, ulama dulu tuh paling senang kalau disuruh sama orang tua, karena pengen dapat berkahnya dari orang tua. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang, mungkinnya di zaman kita, semoga kita tidak termasuk, tiba-tiba disuruh sama orang tua, tuh mah kela misalkannya, atau bapak kela, atau pak misalkannya, contohnya, itu hati-hati. Karena Allah nggak ridho kalau misalkan ada seorang hamba yang buruk hubungannya dengan orang tua, durhaka dengan orang tua. Allah pun nggak ridho, kalimatnya Allah nggak ridho. Apalagi pas kita ibadah, Allah nggak ridho, hati-hati. Maka itu kalau pengen ngerasain nikmat ibadah yang tadi ya, yang pertama coba paksain untuk apa ya, hindarin maksiat lah minimal ya. Terus yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Enakan teman-teman, serius enak banget kalau kita memperbaiki hubungan dengan orang tua, apalagi ibu. Enak banget nih Zai pengen cerita nih. Sebentar ya, ingin cerita sebentar. Waktu Zai pulang pondok, itu Zai waktu umur 16 tahun kalau nggak salah, itu masih kayak anak kecil pas ketemu Umi gitu ya. Ini Zai bawa mukena buat Umi, ini Zai bawa makanan, ini Zai bawa kaos kaki buat Umi habis beli gitu ya tadi di pondok. Tuh Umi Zai mukena belum dipakai, kaos kaki belum dipakai, air matanya udah turun duluan. Padahal Zai baru, Umi ini ada mukena buat Umi ini ada kaos kaki buat Umi gitu ya. Itu Umi belum mukenanya dipakai, Umi Zai ya, kaos kakinya belum dipakai, tapi air matanya udah turun duluan karena ya rindu mungkin ya, belum ketemu. Nah, terus sholat bareng berjamaah sama orang tua. Kakak jadi imam katanya. Udahlah kakak jadi imam, baca Al-Fatihah. Enak kan Al-Fatihah tuh lancar banget ya kak, sering diulang. Pas bagian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Umi Zai itu pertama kalinya lagi Zai bisa dengar suara Umi selama sekian di pondok kan gak ngedenger ya. Amin tuh.
pengen rasanya tuh ngebatalin sholat, pengen menghadap ke belakang, pengen meluk bidadari tak bersayap umi saya. Jadi kalau teman-teman bisa bisa bermanja-manja dengan orang tua, itu masya Allah. Allah pun jatuh cinta dengan hamba seperti itu. Kalau Allah udah jatuh cinta, ibadah kita insya Allah Allah berikan kenikmatan. Maka itu yang kedua, hubungan dengan orang tua harus baik. Hati-hati ya dengan orang tua ya. Mulai sekarang benerin hubungan dengan orang tua. Bisa jadi wajah terakhir, peluk. Misalnya tuh ya, doakan ibu kita. Kalau bisa pegang wajah ibu kita, kapan terakhir. Biasanya kan kita kalau udah gede suka malu ya, tiba-tiba datang pegang wajah ibu kita mendoakan. Kita teh kunaon misalkan ya. Takut itu kan karena gak biasa. Tapi kalau udah biasa didoakan, bisa jadi wajah terakhir. Takutnya jadi wajah terakhir. Maka sok doakan orang tua kita, hubungkan berhubungan bermanja-manja dengan orang tua. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, apa ya tadi pertanyaan kedua? Akhi, saya lupa. Di antara kita atau banyak orang-orang bilang kan kita harus melakukan sesuatu itu karena Allah. Cuman agak mungkin banyak yang belum tahu karena Allah itu seperti apa gitu. Iya, siap. Baik. Dalilnya surah Al-An'am yang berbunyi Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan dapat pahala yang dilipat gandakan. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwasannya setiap aktivitas kita itu harus punya nilai di hadapan Allah agar menumbuhkan setiap yang kita lakukan tuh karena Allah. Contohnya, Zai sering ngasih contoh nih. Zai juga sering ngasih contoh yang kata Zai minum misalkan ya. Teman-teman kalau minum itu bisa jadi itu kalau karena Allah itu bisa jadi ibadah. Misalkan minum biasa nih, cuman minum biasa aja. Udah, cuman ngehilangin haus saja. Tapi kalau misalkan kita minum buka, duduk dulu, terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ada Allahnya. Hadir dalam kalimat kita, ada Allahnya, kemudian minum. Nah, itulah yang akan menjadikan minum kita menjadi ibadah. Setiap yang kita lakukan, kalau misalkan karena Allah, Bismillah dulu, itu akan mendapatkan pahala yang pertama, yang kedua itu juga melatih kita untuk setiap melakukan itu harus karena ada Allahnya. Karena teman-teman bakal beda. Orang yang selalu melakukan aktivitas atau misalkan melakukan sesuatu karena Allah dengan orang yang melakukan sesuatu itu karena biasa aja. Contohnya ibadah sholat, jangan ibadah deh, kajian misalkan, ikut kajian. Terus kemarin kan ada yang sempat viral ya, kajiannya Ustadz Agam itu dikomentari ya, karena kotes lah intinya kayak gitulah. Ana juga kurang paham. Contohnya ikut kajiannya Ustadz Agam, kemudian teman kita bilang gini, loh ngapain ikutan kajian ke sana, katanya itu mah cuman kotes doang katanya. Pokoknya di inilah diejek-ejek. Tapi kalau kita tetap ikut kajiannya tuh bukan karena pengen ketemu Ustadz Agam, tapi ini perintah Allah. Allah itu memerintahkan untuk menuntut ilmu dari mana saja, mau dari Ustadz Agam, Ustadz Kadam, Ustadz siapa lagi lah misalkan ya. Menuntut ilmu dari mana saja, dari teman kita, itu kalau misalkan karena Allah, itu siap menerima. Jadinya orangnya tuh qanaah, tawadu gitu ya. Berbeda dengan orang yang setiap melakukan sesuatu itu nggak ada Allahnya, itu bisa jadi ada rasa sombong nantinya. Jadi kayak misalkan ya diceramahin sama anak kecil misalkan, misalkan jangan gitu, dosa misalkan ya, contohnya apa sih gitu, anak baru kemarin misalkan, hati-hati, itu biasanya nggak ada Allah di hatinya. Maka itu untuk melatih ya, manja abil hasanati falahu asrun amsalihha. Allah itu sering mengingatkan kita bahwasanya setiap nanti untuk kembali menghadap Allah itu harus punya nilai, harus punya pahala. Maka setiap yang kita lakukan karena Allah itu nanti kalimatnya kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan hasanah namanya. Jadi setiap kita melakukan kebaikan karena Allah itu disebut dengan hasanah. Tadi minum karena Allah, nanti minum ini jadi hasanah, jadi baik. Dan hasanah itu yang menjadikan
di akhirat kelak menjadi sebuah pahala. Gitu ya. Jadi kalau karena Allah itu bisa dilihat teman-teman dari sifat manusianya. Kalau ada Allahnya terus pasti orangnya penyabar. Kalau nggak ada Allahnya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit ngegibah. Tapi kalau karena ada Allahnya, dia bisa menjaga dirinya untuk sabar menahan amarah. Seperti itu. Itu berawal dari setiap yang kita lakukan itu karena Allah, itu harus dari situ dulu. Mau ibadah, kalau karena Allah, pasti beda ibadahnya. Nah, sekarang evaluasi diri ya kalau misalkan. Kayak gini deh contohnya, terakhir contoh. Main HP kalau karena Allah itu bisa jadi ibadah. Main HP karena Allah misalkan cari ilmu dari HP, lihat YT ceramah atau enggak lihat TikTok misalkan ceramah-ceramah. Tapi kalau enggak ada Allahnya, main HP-nya tuh bukan karena Allah misalkan ya, cuman pengen main HP aja, itu bisa jadi lihat hal-hal yang jorok di HP. Karena ngerasa bahwasanya Allah enggak lihat gitu. Tapi kalau karena Allah itu bisa jadi kita dijaga sama Allah. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau pengen lihat gimana sih kita ini udah melakukan ibadah karena Allah, udah melakukan sesuatu karena Allah, maka dilihat apakah kita ngerasa diawasi oleh Allah kayak tadi surah Al-Fajr ayat 14, atau misalkan kita masih biasa-biasa aja, maksiat gak takut, sholat juga hanya untuk menggugurkan kewajiban saja gitu ya. Hati-hati, berarti belum lillah gitu. Maka agar tidak lelah harus lillah ya, harus selalu ada Allah. Bagaimana Akhi kalau jawaban seperti itu? Pulang sekali, Kazai sangat membantu jawabannya. Nah, insya Allah ya, semoga kalau ada yang kurang mohon maaf, nanti Zai belajar lagi dan Zai tingkatkan lagi. Baik, kepada siapa ya tadi TMC-nya tuh? Bagaimana acara selanjutnya? Baik, karena berhubung udah 9:30 juga, kasihan juga kan ada teman-teman kita yang dari WIT sama WITA. Udah larut malam. Jadi, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, apakah mereka boleh langsung mend-DM Kak Zai atau Kak Nanda? Aduh, nge-DM ya insya Allah ya, insya Allah. Nanti kalau Zai buka pertanyaan, soalnya yang DM, ini Zai nggak bukannya apa-apa ya, itu suka banyak gitu, jadi ke bawah terus. Ada waktu itu Zai pernah buka DM pengen gitu ya, nyari-nyari yang bertanya. Ternyata pas buka DM, Zai I love you, kata, ini kenapa? Langsung tutup aja sama Zai, makanya jadi males buka DM, tapi nanti aja ya kalau Zai. Ya serius ini ceritanya. Nanti Zai buka pertanyaan atau pengen nge-DM, insya Allah nanti Zai buka ya. Dibaca satu-satu, insya Allah ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, syukran Kak atas semua jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Semoga bisa membantu dan dipahami bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Zai, kini kita berada di penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, dipersilahkan kepada Kak Zai, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman dan disusul dengan doa penutup dari Kak Zai. Tafadhol Kak. Baik, bismillah. Teman-teman, pesan dari Zai, kita semua yang ada di Majelis Taklim Al-Mukhlisin ya, yang hadir di sini. Zai cuman pengen ngasih dua pesan. Pesan yang pertama, hari ini kita itu berada di ujung gerbang akhir zaman. Jadi banyak fitnah yang merajalela. Kalau kita riset dari hadis Nabi atau di dalam Al-Quran, itu ciri-cirinya nih. Yang pertama, segala maksiat tuh udah gak aneh lagi gitu. Bahkan diumbar-umbar. Itu yang pertama. Dan lebih parah. Dulu waktu kasus pembunuhan di zaman dulu itu biasanya kalau pembunuhan sesama musuh aja, tapi sekarang lihat berita-berita, orang tua membunuh anaknya membunuh ibunya, kakak membunuh adiknya. Serem banget. Fitnah maksiat lebih hati-hati. Kemudian ketika zaman Nabi Lut yang kasus sodomi itu ya, itu mohon maaf ya, itu yang homoseksual itu laki-laki doang,
nggak ada yang perempuan. Itu dijelaskan laki-laki doang. Zaid tahu dari Ustadz Adi Hidayat. Nggak ada yang perempuan. Tapi sekarang yang perempuan dengan perempuan ada. Bahkan ada yang transgender, lebih parah. Ke laki-laki iya, ke perempuan iya. Bahkan ketika kurban, ke domba juga iya, ke sapi iya, ke hewan juga iya, misalkan contoh. Tapi ada kan yang ke hewan, hati-hati, ini lebih. Maka, satu yang Zaid pesankan, karena sekarang maksiat itu merajalela, dan bahkan kita sebagai orang beriman juga yang udah menjaga lingkungan, tetap kadang mengikuti hawa nafsu, apalagi ketika sendiri. Nah, ya, kalau lagi sendiri, itu godaan maksiatnya luar biasa. Maka pesan yang pertama, yang tadi ya, ketika terfikir, tersirat ingin melakukan maksiat, coba bayangkan pada saat itu juga tiba-tiba ada malaikat yang ingin menyambut kita dan wafat misalkan. Hati-hati. Kalau misalkan terfikir nih pengen melakukan maksiat, hati-hati bagaimana pada saat itu juga di waktu yang sama ada malaikat ingin mencabut nyawa. Hati-hati, kita nanti meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Nauzubillah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang hijrah. Yang kedua, jangan mencaci orang yang sedang hijrah. Jangan saling mencaci orang yang sedang hijrah. Contohnya, soalnya saya sering menemukan hal-hal seperti ini. Contohnya misalkan ya, ada akhwat yang baru hijrah misalkan. Dulunya nggak dijilbab, misalkannya masih buka aurat, bahkan parah buka auratnya. Kemudian hijrah, terus jilbabnya masih pendek, masih kelihatan rambut, misalkannya. Nah, kita jangan sampai katanya hijrah, tapi kok rambutnya gitu kayak Marsa, misalkan. Tahu cara pakai jilbab gak, misalkannya. Hati-hati. Kalau dia sakit hati, dia jadi gak mau hijrahnya. Nanti jadi gagal hijrahnya. Maka kita sebagai umat muslim harus saling mendukung, mendoakan, dan rangkul. Maka hijrah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ya, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ya, maka kalau ada di antara kita yang sedang berproses hijrah, bantulah mereka. Ada yang baru hijrah masih suka K-pop misalkan, jadi belum bisa jauh dari K-pop misalkan ya, lebih tahu K-pop keluarganya Taehyung, keluarganya Jimin. Pas ditanya keluarganya Nabi Muhammad, siapa ya misalkan ya, gak tahu misalkan. Hati-hati, mereka harus dikasih paham, harus diajarkan, jangan sampai katanya hijrah tapi kok masih suka K-pop, gak bisa ninggalin K-pop. Teman-teman, meninggalkan sesuatu yang kita suka itu bukan hal yang mudah. Meninggalkan sesuatu yang kita suka itu bukan hal yang mudah. Maka kalau ada yang lagi hijrah, misalkan ya contohnya masih suka K-pop, sok biarin aja pelan-pelan sampai nanti terlepas jadi biasa aja suka K-pop, kayak gitulah ya. Nah, itu pesan yang kedua. Jangan mencaci orang yang sedang hijrah. Kita semua sama-sama satu tubuh, maka harus saling ya. Maka di majelis taklim al-mukhlisin ini, sok kata Kak Zaid tadi, biar memperkuat ukhuwah, temenan gitu ya. Kamu orang mana gitu ya. Aku orang Sunda, aku orang Jawa, temenan yuk misalkan ya. Temenan gitu, langsung saling ngobrol, cerita-cerita, saling sharing, itu menumbuh ya. Biar nantinya jadi punya teman yang saling mengingatkan. Baik teman-teman, kita tutup. Kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Takutnya ada yang salah dalam aktivitas malam ini. Takutnya niat kita ada yang salah. Takutnya fokus kita ada yang salah. Maka istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim mudaha wa hdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yahbu wa surh suduraha bi fayudil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.